Perkenalkan, nama saya Cindy Arisana Brunenggolan. Saya dari kelas A4. NIM saya 191041963. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari paid media yang saya ambil. Brandnya adalah Lee Mineral. Yang pertama, 4 format media yang saya ambil: display ads, product placement, sponsorship content, dan text link ads. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu display ads. Display ads di dalam bentuk brand Lee Mineral ini adalah sebuah iklan bergambar di internet dengan format visual seperti gambar ataupun video bertujuan untuk mengiklankan suatu produk atau layanan jasa. Display advertising ini bisa juga disebut sebagai display ads. Biasanya iklan ini akan terletak di situs web, Facebook, Google, dan lain-lain. Dan biasanya ada di bagian atas, bawah, ataupun samping, tergantung pemasangan iklan tersebut. Nantinya iklan ini dipasang di situs web yang relevan dengan iklan yang akan ditampilkan dalam bentuk gambar ataupun video tersebut. Sebagai pengguna, kita mungkin seringkali melihat ada iklan yang berbentuk video ataupun gambar terletak di sebuah situs web. Nah, ini pun sudah tidak asing lagi. Kita lihat iklan ini selalu muncul juga di Google, karena banyak sekali mengonsumsi air mineral atau air murni dari pegunungan terpilih ini karena sangat aman bagi kesehatan keluarga. Display ads ini sangat membantu marketers untuk mendapatkan keuntungan. Saya lanjut dengan format kedua, yaitu sponsorship content. Nah, sponsorship content ini sudah tidak lagi asing. Kita lihat artis yang ada di gambar di atas, yaitu Nagita Slavina. Artis ini termasuk mengkonsumsi Lee Mineral di rumahnya karena Lee Mineral ini galonnya selalu baru dan bukan galon bekas. Dan galon Lee Mineral ini sudah pasti higienis, dan setiap pembelian galon ini tutupnya selalu rapat, kedap udara, jadi bebas virus, dan kalau dimiringin pun pastinya nggak netes dan tidak bocor. Jadi Lee Mineral ini dijamin kandungan mineralnya aman, dan paling penting harganya udah termasuk galon dan tidak ribet-ribet untuk deposit lagi. Tukar galon baru, apalagi pandemik seperti ini, meminimalisir keluar masuk orang di rumah. Dan terpilih galon Lee Mineral di dalam setiap konten Nagita Slavina ini, atau disebut akun resmi YouTube-nya Rans Media atau Rans Entertainment. Selalu ada Lee Mineral jadi pilihan keluarganya. Tidak hanya itu, Nagita Slavina ini pun memilih Lee Mineral karena melihat dari higienis produk tersebut. Dan saya akan lanjut ke 3 paid media, yaitu product placement. Sekarang, product placement ini adalah teknik pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk secara tidak langsung melalui teknik non-tradisional. Biasanya melalui kemunculan di film, televisi, atau media lain. Nah, gambar di atas adalah contoh iklan yang muncul di televisi. Iklan ini banyak menarik perhatian karena bukan dari bentuknya, tapi dari bagaimana manfaat dan khasiat air mineral ini buat kesehatan kita. Maka banyak sekali orang mengonsumsi air Lee Mineral ini di rumahnya, atau bisa juga dibawa kemana-mana dengan kemasan botol kecil. Dan yang terakhir, teknik link ads. Teknik link ads atau text link ads adalah iklan berbayar yang berbentuk tautan. Nah, Lee Mineral ini tidak hanya kita temukan di ketiga format paid media tersebut, tapi menggunakan text link ads pun kita lihat dan bisa juga beli melalui tautan tersebut. Nah, iklan ini bisa kita pakai menggunakan link. Iklan ini sangat membantu customer untuk membeli Lee Mineral tersebut. Sekarang saya akan membacakan iklan yang disukai dan tidak disukai. Dari keempat format paid media tersebut, yang saya sukai adalah format sponsorship content, karena melihat langsung influencer yang disukai yang selalu muncul di konten YouTube mereka. Nah, bukan itu saja. Mereka banyak memberikan review terbaik dan manfaat besar dari brand Lee Mineral tersebut. Dengan cara mereka mereview, ada cara tersendiri untuk kita tertarik, menyukai, dan pengen coba brand Lee Mineral tersebut.
Nah, untuk format media yang tidak saya sukai yaitu text link ads. Karena kenapa tidak semua tautan brand tersebut yang kita ingat dan tidak semua di sosial media iklan brand tersebut bisa muncul di sosial media kita. Nah, saya akan membacakan kesimpulan dari semua paid media yang saya pilih. Kesimpulannya adalah setiap paid media mempunyai banyak cara untuk menampilkan banyak iklan yang berbayar, dari mulai di TV, sosmed, dan lain-lain. Dan paid media pun sangat membantu customer untuk mencari dan membeli keinginan mereka. Sekarang kita sudah berdampingan sama internet dan banyak sekali ketemu cara-cara baru untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan paid media pun mempunyai kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, kelebihannya adalah promosi berbayar memiliki skalabilitas serta jangkauan yang luas dan dapat selalu menjadi andalan. Semakin banyak uang yang Anda habiskan untuk promosi, semakin besar jangkauan iklan tersebut. Nah, kekurangan dari paid media. Meskipun jaminan promosi berbayar semakin lama semakin mapan, masih ada unsur ketidakpastian. Tidak hanya itu, iklan berbayar memberikan ketergantungan terhadap engagement di media sosial, sehingga memerlukan perencanaan dan penjadwalan yang konsisten. Seorang pemasar memiliki kecenderungan untuk fokus pada paid media yang paling nyaman bagi mereka. Jika kita berasal dari PR, itu kemungkinan berarti berhubungan masyarakat tradisional atau pemasaran influencer. Jika kami berasal dari iklan, kami mungkin paling nyaman dengan saluran berbayar. Mendalami pemasaran konten dan inbound, saluran yang sesuai dengan background seseorang. Hal ini memungkinkan bagi kami melihat upaya melalui salah satu dari 4 lensa ini. Yang pertama berbayar, diperoleh, dibagi, dan dimiliki. Untuk melihat apakah ada peluang untuk mengintegrasikan saluran tambahan ke dalam program kami, yang baru atau yang sudah ada. Model ini juga memungkinkan kami untuk memahami dan mengatur saluran tempat kami berinvestasi. Nah, saran dari paid media. Sarannya adalah melihat pada keseluruhan hasil penelitian yang saya lihat, ada saran bagi brand minuman tersebut, yaitu Lee Mineral, yang menggunakan sosial media, terutama Instagram dan YouTube, sebagai platform untuk melakukan digital marketing. Mengetahui bahkan memahami konsumen dengan baik mencakup kebutuhan, keinginan, dan perilaku untuk membeli sebuah produk menjadi hal yang penting bagi sebuah brand, dengan bertujuan untuk bisa mengkomunikasikan hal tersebut ke dalam produk dan program pemasaran. Akan menjadi sebuah nilai yang berharga ketika brand mampu memotivasikan dan menarik konsumen untuk terlibat pada aktivitas online dan berinteraksi yang ditawarkan brand kepada konsumen. Untuk itu, bagi sebuah brand untuk mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama, konten yang diunggah di media sosial manapun perlu dibuat menarik, berkesan, dan mudah diingat. Pasalnya, konten merupakan wajah bagi sebuah brand yang dapat menarik konsumen untuk setidaknya mengunjungi sosial media atau paid media brand tersebut. Bagi konsumen, konten memiliki daya tarik sendiri, terlebih lagi jika mampu menghadirkan relevansi secara personal dengan konsumen, seperti konten yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Konten tidak selalu berbicara seputar promosi produk yang ditawarkan, namun juga berupa materi lainnya yang mampu membangun engagement yang antara brand dengan konsumen. Mungkin hanya itu yang dari saya ucapkan. Terima kasih.